perkenalkan nama saya Raffi. Oke. Jadi dengan siapa ini sebelumnya? Fania. Fania, oke, luar biasa sekali Kak Fania ini sepertinya salah satu aset kebanggaan kota Semarang sepertinya. Waduh, amin ya Allah. Amin ya Allah Gusti. Kayak Baim ya. Ini kayaknya aset kebanggaan kota Semarang. Wajahnya itu terpampang hampir di semua media, baik itu dari online maupun offline. Waduh. Luar biasa. Ini apa sih yang sih? bikin Kak Fania itu eye catching dan sering banget terlihat di semua media? Apa ya? Kalau itu kayaknya hanya bisa dilihat oleh dari mata masyarakatnya sih. Oh gitu, dari masyarakat. Dari masyarakat. Kalau aku sendiri sih melihatnya sebenarnya kayak berkat ya, anugerah bonus lah. Bonus dari Tuhan. Berkat dari Tuhan ya. Dari apa yang udah kita lakukan, kita udah susun gitu ya. Misalkan kita berusaha di satu hal, terus orang melihat, nah itu bonus gitu. Famous itu bukan satu tujuan, tapi itu bonus. Kalau emang Tuhan kasih kepercayaan terkenal, ya itu yang kita harus jaga gitu. Tapi kalau enggak pun ya justru itu yang membuat kita terus untuk berproses. Sama seperti orang udah terkenal kayak misalkan Raffi Ahmad nih, siapapun pasti mereka akan ada sisi di mana mereka tetap berproses walaupun udah terkenal gitu. Oke. Sebelumnya apa sih harapan Fania awalnya? Apa sih yang kamu lakuin? Kamu tadi kan udah ngomong terkenal itu bonus atas apa yang sedang aku lakukan. Konsepnya adalah tabur dan tuai. Benar. Kan tabur dan tuai kan. Ya? Konsepnya tabur dan tuai kan. Bener. Oke, emang apa sih yang kamu tabur? Apa sih yang kamu perlakukan sampai kamu menganggap bahwa ketenaranku atau orang mengenal aku itu ya karena apa yang aku kerjakan gitu. Oke. Apa sih awalnya gimana? Aku sih mikirnya gini Mas Raffi, itu kan konsep tabur dan tuai. Jadi apa yang emang kita lakukan. Jadi gini, aku pada sebelum Deno Kenang ya, ini kan ngomongin karena memang di Semarang orang melihat aku nih sebagai Deno Kenang kota Semarang gitu. Jadi aku melihat itu adalah sebuah mandat yang emang harus dilakukan, dan itu bukan paksaan, emang aku yang mau gitu. Dan konsep dari tabur tuai yang aku dapatkan dan yang aku pelajari adalah ketika kita sungguh-sungguh sama satu hal itu, Tuhan tuh akan kasih kita sesuatu. Apalagi gini, konsepnya ketika kita deket sama Tuhan ya, bayangin aja kita punya orang tua nih, kita deket sama orang tua, kita minta apa aja pasti dikasih, ya kan? Sama konsepnya sama Tuhan. Kita nih anaknya Tuhan. Kalau emang kita deket sama Tuhan, kita kejar perkenanan Tuhan. Tuhan tuh pengen apa sih di hidup kita? Nah kalau itu kita dapatkan, kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan inginkan, I think itu akan jadi sesuatu hal yang nih aku kasih kamu hadiah. Give ya. Give. Tapi kita nggak pernah tahu gift itu apa. Nah. Dan kita pun juga nggak bisa mengharapkan kan. Betul. Ya, kita cuma bisa melakukan yang terbaik. Betul. Menurut Fania nih. Oke, kita ngomongin dari konsep melakukan hal baik. Hal baik menurut Fania dari hal yang paling kecil. Apapun itu yang paling berkesan buat Fania itu apa sih? Hal yang paling berkesan buat aku apa yang waktu Fania itu melakukan benar-benar I must do it. Aku harus melakukan itu dan karena Tuhan, karena aku ikhlas untuk melakukan itu. Apa sih yang bikin? Aku sedih deh kalau ngomongin gini. Bagi-bagi ya, warming up dikit ya. Gila ini ya. Baru pemanasan nih. Pemanasan dulu. Benar-benar. Karena yang pertama, biar kita sadar bahwa Fania itu nggak cuma sebagai sosok yang Deno gitu. Biar kita tahu siapa sih Fania, Via. Oke. Jadi ini mengulik saya dengan dalam gitu ya Mas Raffi ya. Enggak sih. Kalau ngobrol aja. Pokoknya dia berhasil. Nah, Mas Raffi ini the best. Kalau mengulik aku sampai dalam berarti dia the best gitu loh. Enggak deh. Coba. Oke. Jadi apa yang harus aku lakukan ketika ya pokoknya satu hal kecil. Ketika bangun pagi sih. Misal doa pagi. Dan itu salah satu rasa ucapan syukur ke Tuhan ya. Kayak itu yang harus aku lakuin. Ketika aku nggak doa nih, aku pernah nih satu kali nggak doa pagi. Aku ngerasa tuh hari itu buruk banget. Aku ngerasa beda banget. Kayak, kayaknya aku lupa sesuatu gitu kan. Bener, aku lupa doa pagi. Dan kalau misalkan contoh perbuatan kecil ya, itu ketika di keluarga misalkan, kan aku anak pertama nih dari 4 bersaudara. Nah jadi aku mau nggak mau kan harus mengerti 3 adik aku. Ketika aku kayak menunjukkan sikap yang kurang menyenangkan buat adik aku, misalkan kakak kan pasti terkesan galak ya. Jadi kita kadang berpikir bahwa saya yang harus bertanggung jawab gitu lah. Benar. Nah kayak
misalkan ribet masalah apa nih kecil gitu. Nah ketika aku dulu namanya aku kan masih ya pernah anak-anak juga ya, mesti hal kecil tak bikin besar-besar gitu loh ya kan. Juga gedein, cari perhatian. Nah benar. Itu malah menjadikan batu sandungan buat aku. Aku kerasa banget kayak ketika aku gedein sebuah masalah, justru ya bad day gitu lah. Aku ngerasa kayak nggak ada hari-hari baik yang aku akan lewati. Jadi emang harus bersyukur, ikhlas, itu sih yang kayak harus dilakuin, kayak harus apa ya, melakukan tanggung jawab itu. Memulai dari diri sendiri, ketingkatan setelah itu adalah kepada Keluarga. Tuhan dan Tuhan itu nomor satu. Iya, Tuhan nomor satu. Tuhan nomor satu, lalu lanjut keluarga, ke circle yang paling kecil yang kita miliki. Benar. Iya nggak sih? Iya, Gitu kan. benar. Kadang kan sometimes ada orang yang saya membenci, kenapa sih keluargaku seperti ini, dan kadang malah meminta compassion atau meminta perhatian dari orang lain yang sampai anggap apa sih keluargaku gitu. Padahal kadang untuk memulai hari kita, untuk memulai apa yang kita lakukan, itu restu paling kecil adalah restu dari keluarga kita. Ya Benar, nggak sih? setuju banget Mas Afik. Dari kecil. Meskipun itu dari adik atau sekedar dari orang tua, itu support yang paling besar kan. Iya benar. Gila sih. Aku Keren ngerasanya banget gitu. lagi. Gitu ya. Karena emang apa ya, aku kerasa juga ketika daftar Deno Kenang tuh keluarga tuh benar-benar support pertama aku. Aku ngerasa jadi keluarga itu apa ya, kayak misalkan nih kita mau lakuin sesuatu tapi keluarga tuh nggak kasih restu, ya itu nggak akan berhasil gitu. Kalaupun berhasil akan ada satu hal yang kayak ganjel gitu loh. Nah itu kayak aduh nggak sedih, mending kayak gitu. Proses lah. Apa sih yang kamu lakuin waktu awal mendaftarkan jadi Deno Kenang awalnya nih? Oh, aku lihat dari Instagram atau mulai dari support dari teman-teman yang ya yuk ikut aja yuk gitu kan. Apakah itu yang dilakukan Fania karena dorongan dari lingkungan atau memang dorongan dari diri sendiri gitu? Awal kuliah pengennya udah kupu-kupu aja lah kayak gitu. Karena aku ngerasa emang bisa ya ngejar 3,5 tahun tapi punya kegiatan lain, kayaknya enggak deh. Karena kan basically waktu SMA aku itu udah sangat padat banget di OSIS dan MPK. Jadi berarti basicnya anak organisasi. Nah benar. Nah itu timbul pertanyaan juga tuh, dia anak organisasi biasanya lari ke kampus tuh dia udah high up, udah ikut BEM, ikut ini gitu kan. Jadi kenapa kok akhirnya nggak memutuskan untuk ikut organisasi dan itu, nah karena goalsku adalah pengen 3,5 tahun lulus dan aku kepikiran kayak kayaknya nggak bisa nih kalau aku harus padat, karena aku mengalami OSIS MPK aku tuh kayak super duper padat banget. Karena ngikutin jadwal sekolah kan dulu banyak banget ya kegiatan-kegiatan atau eventnya. Nah aku mikirnya itu aja, kayak udah nyerah, meng-underestimate diri sendiri sih sebenarnya. Nah dan aku udah komit sama papa aku kayak oke, nanti kuliah aku nggak ikut organisasi lagi karena papa aku namanya anak cewek, anak pertama. Papa aku sangat menjaga aku banget untuk janganlah kayak main-main terus sampai keluar malam. Ya walaupun aku keluar malam itu organisasi, nggak kemana-mana gitu kan. Yeah, I feel that too. Oh my god. Banyak sih orang tua yang underestimate anak-anaknya bahwa kalian tuh ngapain sih keluar Bener. malam, Kalian pulang tuh ngapain sih sampai organisasi? pagi organisasi. Tapi ya kadang ya aku selalu berpegang sama konsep yang kamu pegang sih, aslinya sama sih. Konsep tabur dan toya, aku melakukan apapun itu selama itu baik ya sudah. Aku akan menuainya atau mengambil buahnya itu entah kapan. Bener. Gitu kan. Maksudnya, prinsipnya seperti itu, dasarnya adalah ikhlas dan tabur. Bener. Terus habis itu udah nih kuliah dengan konsep kayak gitu, ngelihat adik aku. Nah posisinya pada saat itu ini agak-agak sedikit menye-menye gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi aku waktu itu in relationship. Oke, in And then relationship. kita break up. Kita break up, and then aku ya pasti sad, ngerasa kayak lonely. Dan aku nggak ada kayak nggak ada semangat untuk melakukan semangat semuanya. kayak ya udahlah gitu. Dan aku sempat drop juga kayak mungkin 1 atau 2 minggu, nggak lama sih, 1 atau 2 minggu ya, almost 1 month. Tapi kayak mungkin 3 minggu lah maksimal lah ya kan. Tapi terus aku lihat tadi aku tuh kayaknya kok dia ini ya enak banget kegiatannya. Nah balik lagi tadi Dia udah jadi derok ya waktu itu? Udah dia udah kena. Terus habis itu ada aku kayak si Fiona ini, ada aku namanya Fiona. Aku ngelihat dia nih kok hidupnya berdampak ya. Hidupnya nih kok jadi berkat gitu. Kayak
dia kok bisa cari uang sendiri akhirnya, Mm-mm. dia bisa punya banyak teman. Nah pada saat itu kan aku kehilangan temen juga Mm-mm. karena emang Karena biasanya kalau in relationship ya segmented jadinya you ya. know lah. Jadi kan Kerucutnya kebalik jadinya. Biasanya bener-bener. rame tiba-tiba sepi. kayak gitu. Jadi gimana ya caranya kan beda kalau pas pacarannya pas udah umur 22, 23 kan beda ya. Mm-mm. Pada saat itu aku masih 19 tahun. Mm-mm. Itu masih SMA atau udah kuliah itu ya? Kuliah. Udah kuliah. Oke. 19 tahun tuh. Semester 1. Satu. Nah, udah kayak gitu akhirnya balik lagi ke konsep keluarga itu nomor satu juga. Maksudnya setelah Tuhan ya. Nah, aku cerita sama papa, aku cerita sama dad aku, terus dad gimana, gini segala macem. Masa aku nggak mungkin dong terpuruk kayak gini terus ya kan. Berawal dari keterpurukan ini, akhirnya memotivasi aku. Bukan memotivasi untuk apa ya, balas dendam. No, aku nggak pernah kepikiran untuk balas dendam dengan orang itu karena menurut aku gimana pun dia pernah ada di cerita hidup aku. Ya aku tidak membenci dan tidak masih suka juga, ya biasa aja gitu. Nah habis itu aku melihat kok aku pengen hidupku nih lebih bermakna buat orang banyak. Aku pengen jadi orang yang impactful. Nah aku melihat adikku itu, akhirnya adikku bilang gini, ada pendaftaran gitu tahun ini. Posisi ya kalau orang ikut pageant kayak gitu kan ya tau lah harus kayak body goals gitu kan segala macam. Spesifikasi pramugari gitu. Nah gitu bener kan. ya. Nah aku kan masih nggak pede pada saat itu. Akhirnya aku daftar tuh, pembukaan tuh bulan Desember. Desember itu aku daftar. Aku nggak mau pikir panjang kayak udahlah daftar. Udah pokoknya adu mantep lah. Tujuan aku adalah pengen punya banyak teman. Karena pada saat itu aku ngerasa lonely banget dan pengennya punya banyak relasi. Aku udah mikir kayak gimana ya, tetap daftar tapi aku nggak bisa berharap banyak bakal lulus 3,5 tahun. Aku bener-bener masih underestimate diri aku, bener-bener nggak ada, aduh gimana sih, ada nggak usah deh kayak gitu, tapi maju mundur. Tapi my dad said bahwa apa ya, kalau kamu ngelakuin ini dengan tujuan yang baik, nggak akan pernah Tuhan tuh nggak merestui kamu juga. Papa merestui kamu. Berangkatlah aku. Habis itu aku daftar. Bahkan aku dimarahin adikku kayak gini, kamu kenapa sih nggak daftar ngajak aku, dia bilang gitu. Hah, emang kenapa gitu kan. Jadi gedung pendaftarannya itu kan depan kampus kan, gedung Pandanaran. Oke. Itu kan kampus gedung Pandanaran. Adik aku bilang, kok nggak ngajak aku aja mbak gitu. Nggak gitu. Gimana sih kalau ngajak, kan maksudnya ada aku yang bisa dampingin kamu. Nah pada saat itu adik aku juga worry sama keadaan aku yang emang drop. Aku drop banget, aku menyadari itu aku drop. Tapi aku bilang no aku bisa kok, aku bilang kayak gitu. Sampai akhirnya adikku tuh marah, ngambek, kayaknya sayang adik banget ya. Iya. Adik pun juga sayang banget. Iya. Walaupun kadang kita berantem, cuman apa ya, kita tuh family is everything ya. Bener. Terus habis itu daftarlah adik aku pikir dia kan masih marah ya. Aku tuh kan dulu main futsal kak, dan main basket. Jadi aku atlet juga ternyata. Bukan atlet sih, cuman hobi aja. Hobi, oke. Jadi aku nggak bisa yang namanya pakai heels, tahu kan? Oke. Heels Berarti 15 cm rasanya ada apa? masa transisi kayaknya. Bener. Dari yang kayaknya semi tomboy sepertinya dulu ya. Bener. Sekarang pun kayaknya. Cuma kan ya Dino kan udah fasenya udah berlalu. Betul. Maka pembentukannya sepertinya tomboy dulu. Terus kalau basic futsal atau sepak bola? Futsal sama basket ya. Itu kalau nggak kerja keras nggak bisa sih, apalagi basket ya, kita ngomong basket ya. Jadi kayak udah kayak gitu. Habis itu aku cuman kayak aduh gimana ya nontonin tontonan aku dulu kayak Victoria's Secret, ngeliatin sok-sokan gitu kan. Terus yang ala-ala catwalknya. Masa sih catwalk kayak begini, aduh badan gue juga masih belum seideal gitu kan. Gimana ya, terus adik aku bilang gini, udah tak ajarin. Jadi bulan Januari, aku daftar Desember akhir, Januari, Februari lah, 2 bulan itu aku benar-benar diajarin adik aku pakai heels, terus jalan di depan kaca. Aku inget banget. To be a woman banget. Terus, untuk menjadi seorang gadis. Nah, terus aku belajar pariwisata juga, karena kan emang ada materi tertulis dan segala macam. Waktu itu tuh ada segmentasi nggak sih, kayak misalkan Denok Kenang divisi apa, pariwisata, atau Denok Kenang divisi apa? Itu nggak sih? Atau memang itu Denok Kenang tuh meliputi semua? Semua ya? Nah itu beratnya di situ, karena semuanya harus tahu kan. Berarti beda sama duta genre ya?
Beda, Oh. beda. Kalau Duta Genre itu dia lebih spesifik gitu. Oh, oke. Nah, di dalamnya ada lagi dan lagi. Ada turunannya banyak ya, Heeh. tapi yang naungan yang paling cakupannya paling luas adalah Denok dan Kenang. Mm-mm. Oke. Jadi kayak Denok Kenang ini pariwisata harus tahu, Hmm. pemerintahan tahu, Mm-mm. sosial juga harus tahu, Mm-mm. pembangunan kota juga harus tahu, Mm. segala macam harus tahu. Nah, ini yang Mm-mm. menjadikan salah satu tantangan buat aku tuh ini. Nah, udah dari situ. Nah, itu motivasinya timbul dari aku melihat adekku dan kayaknya aku kepengen ya gitu. Mm. Jadi orang yang berguna lah Mm. buat diriku sendiri dan buat orang lain Mm-mm. gitu. Itu sih motivasinya lebih Betul, ke situ. betul. Terus suka dukanya sih waktu wah ini kan ada berapa tahapan ujian sih? Tahapan ujiannya kayaknya 1, 2, 3 ya. 3. Kalau kehitung sama grand final 3. Grand final 3. Oke. Coba setelah kan ini satu berarti dokumen atau apa? Yang pertama. Yang Tahapan pertama itu kalau berkas semuanya udah pasti masuk. Clear, oke. Masuk ke peserta semuanya. Yang pertama tuh kita ada ujian tertulis. Terus Oh, udah ujian tertulis. Heeh. Sama UAS kampus berat mana? Beratan Denok Kenang jujur. Oke, belum terdengar Karena ya. kan ini Pengetahuan ya. umum ya. Heeh. Something new ya menurutku. Kalau buat yang kampus kan kita belajar setiap hari kita belajarin itu. Tapi kalau Denok Kenang kan kita nggak tahu nih soalnya apa ya kan, pariwisata itu sangat luas. Belajar apa sabta pesona aja aku nggak tahu pada saat itu ya kan. Nah udah itu yang pertama ujian tertulis. Terus yang kedua itu catwalk di depan juri. Gimana sih Kak? Maksudnya lo biasa pegang bola, terus lo Biasa pegang bola pakai terus heels pakai gitu. heels. Itu ada kontradiktif batin yang luar biasa sih. Iya. Baik fisik maupun batin ya gitu. Bener-bener. Soalnya tuh nggak attack gitu. Aduh, Iya benar. ini apa sih Iya, gitu bener. loh. Jadi aku masih nggak pede pada saat itu kan. Apalagi itu adalah heels paling tinggi pertama yang aku punya, 15 cm. Ya, wah gitu kan. Tinggal sih 15 cm. 15 tinggi banget loh, ya kan? Terus habis itu baru tes wawancara kayak gitu. Ujian tertulisnya banyak, ada bahasa Inggris juga, ada pariwisata yang tadi aku disampaikan kayak gitu, lebih ke situ. Next question. Oke. Tugasnya sekarang apa sih sebagai Denok Kenang yang masih ongoing sampai sekarang tuh mengemban tugas apa? Yang belum ada Denok Kenang baru ya? Belum. Oke. Tugasnya apa sih aslinya loh? Tugas asli. Yang masih diumban sampai sekarang kan masih kan ya selamat sebagai Denok Kenang, selamat datang ke tugas baru lagi gitu. Oke. Nah mungkin orang berpikirnya itu adalah satu euforia yang kayak bisa. Kan kadang orang cuma lihat kalau misalkan di Jawa kan kita tahu kata sawang sinawang kayak dia Yes. cuma tahu apa yang dilihat doang gitu. Yes, Tapi yes. kan apa sih yang dirasain Fania gitu loh. Tidak. keren gitu kan. Apa ya? Jadi banyak banget prosesnya. Jadi mulai dulu nih aku cerita ya. Pada awal Denok Kenang itu kan berat badan aku aku nggak bermasuk body shaming ya. Ini Nggak apa-apa. Itu ini based story on my based on ini. your true story aja. Iya, jadi apa ya? Aku pada saat itu kan berat badannya masih ya mungkin almost 70 I think, masih segituan. Karena aku dulunya emang sempat gemuk banget di 81 SMA. Terus aku proses dia tuh kayak lama banget kan. Nah, habis itu pada saat aku udah 70 udah jadi denok gitu, ada orang yang tetap kayak gini, lo tuh diet deh gitu, lo tuh kegemukan gitu. Tapi aku nggak pernah tersinggung dengan kata-kata itu. Itu respect keren banget loh. Karena beberapa wanita atau teman-teman perempuan tuh kesenggol dikit aja tuh udah moodnya tuh udah hancur, luluh lantah berantakan gitu loh. Gitu. Nah, aku nggak tersinggung karena aku sadar aku yang mau masuk ke dunia entertain ini. Aku yang harus berproses dong. Aku nggak bisa memaksakan orang harus menerima aku dengan berat badan segini. No, harus aku yang ikutin, ya kan? Kalau aku konsepnya adalah jadi orang yang ya gue maunya gini, nggak bisa gitu loh. Apa-apa ini body shaming dong. Kalau jadi orang harus ada free will dong. Lo hak asasi manusia dong. Nah, tapi kan konteksnya adalah aku yang mau. Jadi aku yang harus berproses. Aku yang mau nggak mau. Ya itu nyakitin sih kata-kata itu. Cuman aku nggak mau. I don't want to be hard feeling ya. Jadi ya udah. Aku bener-bener berproses.
gimana caranya nurunin berat badan, nggak maksa tapi pelan-pelan, pelan-pelan tapi pasti. pasti. Nah kayak gitu. Jadi itu salah satu yang membuat aku merasa Dino Kenang ini satu hal yang bukan hal yang mudah gitu kan. Terus apalagi tadi Kak? Tugas utamanya. Tugas yang masih ongoing lah gitu. Nah. Apakah harus ke sana, harus ke sini, atau tugas dinas atau dan sebagainya lah gitu. Nah itu kaitannya dengan euforia itu ya. Kalau orang melihat tuh kayaknya enak banget gitu jadi Dino. Enak, tapi ya itu prosesnya yang aku bilang tadi salah satunya. Dan tugas utamanya adalah menjaga nama baik Kota Semarang. Tidak hanya Deno Kenang aja, tapi nama baik Kota Semarang tuh ada di pundak. Ya, memang bener kan aset luar biasanya orang Kota Semarang. Amin. Aduh. Pokoknya orang Semarang tuh nggak ada yang tahu, nggak ada yang nggak tahu Fania ya. Luar biasa. Jadi kalau misalkan ketika kita duduk kayak gini, kita ngomong sama siapapun, ya itu orang melihat aku nih sebagai Kota Semarang, gitu, bukan sebagai Fania lagi. Ketika udah pakai atribut Semarangan, ya akulah Kota Semarang gitu. Kecuali aku seperti ini ya ini aku sendiri gitu. Kalau udah kayak gitu ya udah jaga sikap, harus bisa bisa diajak ngobrol dengan orang-orang yang emang pengen tahu tentang Semarang. Nah itu berarti kan harus ada sisi-sisi berproses dan juga belajar di situ. Hal tugas terberat adalah itu menjaga nama baik, karena nama baik tuh kan disusun bisa lama banget. Iya. Tapi prosesnya tuh panjang banget. Bener kan, branding tuh prosesnya panjang banget. Tapi jatuhin branding tuh 5 detik aja bisa. Semarang udah berapa ratus tahun berdiri, kita bisa sebagai anak muda merusakinnya itu tinggal. Nah bener, kayak Thanos. Nah selesai gitu loh, cuma gitu aja selesai gitu kan. Padahal udah lama banget. Nah itu yang harus dijaga tuh, harus sustain banget. Karena emang sifat pariwisata kan sustainability kan. CHSE ya. Nah benar. Healthiness, sustainability, and apa itu tadi? Ini apa? Environmental. Oke. Nah itu kayak emang harus menjaga itu. Dan tugas-tugas lainnya adalah pendampingan pastinya. Terus penyambutan tamu itu bagian tugas kami, lebih ke situ. Maksudnya lebih ke pariwisata ya, bau-bau pariwisata. Kayak konsep-konsep misalkan turis maupun lokal ataupun yang internasional juga sama, lebih ke situ. Tapi kok aku lihat kok condong ke pariwisata ya, maksudnya kan tadi Fania ngomong waktu di tesnya ada sosial dan sebagainya. Tapi memang condong di pariwisata aja ya? Iya betul, lebih condong ke pariwisata karena kita di bawah naungan dinas pariwisata. Berarti bukan sosial juga, bukan ya, berarti ya, bukan yang misalkan ada spesifik ke sosialnya enggak ya? Tapi untuk mengetahui secara bagaimana Kota Semarang dan sosialnya ini berkembang harus, karena kan sekarang kan kita nggak bisa ya ngobrolin hanya dengan satu topik. Orang tuh pasti bercabang kemana-mana. Nah itu kita harus ngikutin itu. Dan kita harus tahu gitu. Benar. Ya wawasannya seluas juga ya. Maksudnya di sini dan sebagainya. Kayak Mas Raffi dong. Tadi aja. Enggak, masih belajar. Dia sudah memantau Dino Kenang sejak lama rupanya. Enggak, saya cuma manusia dan rakyat biasa. Siap. Aslinya dari Fania sendiri nih. Yang paling kerasa setelah jadi Dino Kenang, yang paling maksudnya perubahan kan tadi kan udah ada influence, ada apa apa sih perubahan yang paling kerasa? Penampilan ya. Looks is number one ya, penampilan. Lainnya respon masyarakat ya. Orang dalam melihat Fania ya biasanya jadi beda gitu loh. Beda. Tapi merasa beban nggak sih sama apa yang Fania yang dulu dengan Fania yang sekarang? Kan kadang ada tuh orang yang berproses setelah menjadi lebih baik tuh malah dia tuh kayak menekan egonya sendiri sampai dia tuh harus menjadi orang lain untuk mengimpress orang lain, tau nggak sih? Kata-kata yang benar-benar kayak iki kira aku banget gitu. Ini tuh bukan saya gitu, tapi aku harus melakukan itu untuk ini gitu. Fania pernah ngerasa itu nggak? Enggak ya? Ketika Dino Kenang enggak. Jadi kalau kita konsepnya ke real life aja. Real life, in real life. Real life aja. Kalau Dino Kenang itu sudah mengemban tugas dan kewajiban dan sebagainya gitu. Kalau in real life apa ya? Kalau in real life enggak sih? Enggak jadi ya? Aku merasa iya. Jadi aku karena gini, dari awal kan aku bilang awal aku namanya orang tuh ada titik balik, orang ada masanya lah. Nah ketika aku masuk ke dalam masa itu kan aku yang memilih, ya kan, itu free will, kehendak bebas yang aku pilih. Jadi aku nggak merasa tertekan ketika aku berubah, justru aku senang jadi orang yang lebih baik dalam berpenampilan, orang menjaga yang menjaga sikap, menjaga tutur kata kayak gitu. Walaupun
banyak orang yang merasa aku aneh pada awalnya. Kayak lo ngapa sih berubah? Anehnya gimana? Ini seru nih, ini nih Iya, kalau dia kayak- seru nih. Kenapa nih? Kok udah dianggap berbeda kenapa? Nah, aku nggak ngerti ya. Pada saat itu pun aku mikir kayak, ayah mengapa aku berbeda gitu kan? Kayak orang nih menganggap aku munafik, nggak sesuai. Loh, orang mau berubah itu nggak bisa langsung loh. Itu prosesnya panjang. Prosesnya I know. panjang Iya, loh. Kayak lo struggle sama satu hal, lo tuh bener-bener berkorban. Kayak ya harus ada yang dikorbanin. Jadi kayak choose wisely lah. Lo mau berproses dihina orang lain, tapi lo menjadi lebih baik, atau lo nggak berproses sama sekali, tapi Dan- lo mempertahankan lingkungan lo yang toksik itu. Lo mau gimana? Nah, Pilihannya cuma 2 ya. dua itu kan Dua. pilihannya. Cabut atau stay. Cabut atau stay, ya kan? Aku pilih untuk Cabut. cabut, tapi menjadi orang yang lebih baik. Dengan lingkungan yang lebih baik. Heeh, Berarti karena sebelumnya kalau bisa dianggap, kalau kita ambil garis kesimpulan adalah dulu Fania sempat berada di lingkungan yang toksik kah atau nah aku nggak sebenarnya nggak jujur aku nggak ngerasa ya kak ada di lingkungan yang toksik tuh aku nggak ngerasa. Justru aku melihat itu toksik setelah aku berproses pengen jadi lebih baik. Malah kok dia ngerasa, mereka ini ngerasa kayak ala lo nggak mungkin lah gini. Loh, orang mencari jati diri itu nggak pas SMA toh. Jadi jangan pakai buku BK yang kamu pegang, nggak bisa. Jangan pakai psikotes doang gitu, nggak ngefek. Nggak Nggak ngefek. Orang tuh berproses, dibilang ada orang tuh ada masanya, setiap masa ada orangnya gitu loh. Jadi orang tuh beda-beda berprosesnya. Dan aku menghargai siapapun juga yang berproses. Aku nggak bisa kayak Judging kalau Iya. ini dia parah nih, nggak bisa nih dan sebagainya, nggak bisa kan? kita harus kasih dia kesempatan untuk ya emang kalau emang itu waktu dia berproses ya why not gitu loh. Even nanti dia nggak jadi lebih baik pun itu pilihan dia, bukan pilihan kita gitu. Dan Jadi bahkan kalau misalkan itu dia jadi lebih baik, tapi dia sudah mencoba. benar. Kadang tuh kita, orang-orang kita atau mungkin masyarakat kita tuh lebih baik, lebih takut, sudah memikirkan banyak, tapi untuk satu langkah kecil pun kita tidak berani gitu. Nah, Iya nggak benar. sih? Benar. Kayak apa ya? Ya itu, aku kagetnya pada saat aku menunjukkan perubahan, kok mereka malah bilang, lo tuh nggak jadi diri lo sendiri. Loh, bukan gitu loh. Aku lagi menyesuaikan nih. Aku lagi mencoba beradaptasi gitu. Dan aku tidak meninggalkan temanku yang itu, tapi akhirnya mereka meninggalkan. Ya sudah gitu kan. Karena aku percaya gini sih kak, yaitu tabur tuai. Kalau kita menjadi orang yang baik, Tuhan tuh pasti pertemukan kita dengan orang yang baik terus. Dan itu benar, itu aku merasakan. Aku banyak dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa dan baik. Dan aku justru ketemu orang yang luar biasa, aku makin merasa aku bukan apa-apa. Aku ngerasa kayak makin menciut, tapi aku harus berusaha untuk lari ya kan. Ketika kita makin kecil kayak semut, gerak kita harus makin cepat. Nah, itu yang aku rasain. Oke, itu aku pernah dengar di mana ada kata-kata semakin tinggi kamu, semakin posisi kamu semakin tinggi, kamu akan melihat dunia itu lebih luas. Benar. Berbeda dengan orang yang di lantai 3, kamu itu di lantai 10 gitu loh. Pandangannya akan beda. Dan waktu kita mengatakan apa yang kita tahu ya, pasti jawabannya kadang kontradiktif. Enggak gitu, kita tuh enggak gitu, gini-gini. Nah, benar. Nah, sampai ada kalau kata-kata anak Semarangan tuh ngomong, dolanmu kurang atuh bro. Dolanmu kurang atuh. Ya Semarangan banget ya. Semarangan banget. Dolanmu Sumpah, kurang dolanmu kurang atuh bro. Heeh. Sidik-sidik kok ngono toh, kok gini toh, kok jengkel dan sebagainya. Sorry bro, dolanmu kurang atuh bro. Bukan masalah hard feeling dan bukan masalah baperan, mungkin prosesmu bukan sampai segitu. Iya benar. Kadang kita yang harus, yang benar-benar ditekankan adalah aku harus jalan, aku harus tumbuh dan harus menjadi lebih baik lagi. Itu tuh not yang harus selalu dipertahankan, cuma Benar. susah ya kadang sometimes susah nggak sih? Susah. Bahkan pernah ada satu titik aku kayak cuman di kamar ngelihat langit-langit. Aku tuh tipe orang yang nggak suka sebenarnya melihatkan kesedihanku di depan orang lain, karena aku nggak mau bagi kesedihanku. Karena itu akan nular kak. Kalau ketika kita sedih, kita kayak ngasih sesuatu yang sedih juga ke orang, itu aduh. Lebih sering dipendam sendiri kah? Oke. Jadi untuk mendem sendiri nggak, tapi aku lebih kayak Aku share yang lepas. penting-penting. Yang nggak baik aku buang. Itu nggak boleh aku simpan. Jadi nggak mau numpuk, tapi aku buang. Karena kalau aku numpuk terus,
itu lama-lama bisa meledak suatu saat. Tapi kalau aku buang, ya udah, ya kan? Aku nggak akan nggak akan nyimpan kepikiran itu lagi dan bener. Pernah Masih satu titik aku di kamar gitu kayak cuman ngeliat ke langit-langit gitu loh, kayak God, why my friend nih nggak accept terhadap sikapku yang seperti ini. Bahkan mereka menilai aku nih kayak munafik lah, apalah segala macam. Aku tidak menyalahkan mereka karena aku yakin mereka suatu saat akan mengerti kenapa aku seperti ini, dan aku tidak akan memaksakan pemikiran mereka karena orang beda banget, cara berprosesnya beda. Tuhan yang akan ini sih memproses mereka sendiri. Tuhan yang ngatur dan tidak akan tertukar. Bener, aku nggak protes dari temanku. Aku tetap berusaha untuk baik ke mereka, dan aku nggak mau gimana karena aku takut juga ketika aku jahat ke mereka nanti suatu saat aku juga akan dijahatin orang lain, ya kan. Orang kadang kita udah menabur yang baik tetap ada orang jahat. Gimana kita menabur jahat, ya kan? Apa nggak tambah banyak? Apa nggak tambah parah ya? Nah makanya itu, jadi aku sampai yang kayak aduh kenapa ya gitu, sampai kayak tapi ya udahlah, masa minta Tuhan kelegaan untuk kayak nggak apa-apa, kamu masih punya keluarga, masih punya semua hal. Ya paling yang harus kita tekankan adalah rasa syukur yang apa yang ada kita sampai sekarang, kita masih bisa sehat, masih bisa bertemu. Silakan oh iya lagi. Nggak apa-apa, aku juga udah ngiler lihat ini. Oke, lanjut. Kan kita tahu nih kalau di Kenang tahun 2020 tidak ada. Yes. Ya kan? Itu ada apa di dalam sana? Karena dipospon kan, COVID. Berarti benar-benar itu konsepnya di pending ya? Iya, di pending. Bukan ditiadakan tapi di pending. Oh mungkin gini, setelah di pending, setelah ini kan udah ada pendaftaran ya kayaknya ya? Iya. Apa aja sih Kak syarat-syaratnya? Oke. Buat teman-teman nanti yang dengerin, wah nih Fania ngasih tips and trick nih gitu. Tips and trick terselubung. Jadi pendaftaran ini kan udah dari 19 Februari kemarin. Dan kenapa 2021 ini ada juga? Karena saya sendiri ingin segera ada juga. Karena berarti kontribusinya Fania juga nge-push teman-teman kementerian juga ya. Ayo Pak segera atau gimana? Kalau lebih gini, kalau dari kementerian itu kan dari pusat turun ke bawah. Jadi emang kita kan menunggu ya dari misalkan vaksin atau prokes yang ada. Jadi emang agak lebih ribet yang tahun ini, tapi ya diusahakan akan lebih lancar. Terus mengenai tentang syarat-syaratnya, syarat-syaratnya itu yang pertama adalah 17 sampai 25 usianya. Usianya 17-25 ya, berarti anak SMA udah boleh masuk, yang masih kuliah juga udah boleh masuk. Yang udah kuliah juga boleh entry kayak Fania gitu ya. Berarti nggak memandang batasan jenjang pendidikan ya, maksudnya nggak peduli SMA, nggak peduli dia kuliah juga nggak ya. Benar. Terus habis itu tinggi badan. Kalau buat yang cewek kayaknya pokoknya minimal 165. 165. Itu aja. Aku ambil middle-nya aja ya. 165 minimal. Terus untuk penampilan itu aja sih, yang penting nanti rapi dan segala macamnya, groomingnya gitu. Terus kalau syarat spesifiknya kita nggak ada ya. Yang penting ujian-ujiannya lancar gitu ya. Yang penting kalian belajar juga tentang pariwisata, sosial, budaya, juga bahasa Inggris. Karena akan ada tes bahasa Inggris juga kan gitu. Kalau buat Fania ini tes paling berat. Tes yang paling berat yang basically itu secara teknis ya, apa? Wawancara paling berat. Malah nggak yang apa tuh, yang annual, yang grand final itu nggak berat malah. Nah, grand final itu menurut aku apa ya? Kalau dari 100%, grand final itu hanya 20%. Asli 20% doang? Karena kan gini, kita kan karantina 2 minggu. Oke, karantina. Jadi penilaian lebih banyak di karantina. Ada karantinanya juga ya? 2 minggu. Jadi penilaian tuh lebih banyak di first impression ketika kalian daftar, ujian tertulis, catwalk, dan juga wawancara. Habis itu masuk sebagai finalis, terus habis itu lanjut lagi karantina 2 minggu. Dan itu ada tes-tes di situ. Justru karantina itu adalah masa-masa penilaian. Masa inkubasi menunjukkan sosok kalian tuh aslinya seperti apa. Benar. Iya sih? Iya. Dan itu yang membuat juri akhirnya harus berpikir secara matang.
mana yang harus dipilih. Aku sih pada saat itu aku mikirnya gitu ya, pada saat aku jadi peserta. Dan ternyata memang benar, kayak setelah aku melihat beberapa kontes-kontes juga sama, mereka lebih banyak lihat di karantina, karena karantina ini benar-benar yang menentukan personally di kamu in real life tuh seperti apa, ya kan? 2 minggu kita nggak bisa bertahan dengan sikap kebohongan. Harus mau nggak mau dia akan membaur dan menunjukkan sifat aslinya seperti apa. Benar. Dan grand final itu emang 20%. Kenapa aku bisa bilang 20%? Karena memang grand final itu lebih ke euforianya, perayaannya nih. Jadi ketika grand final justru jangan menganggap temanmu itu musuhmu. No, itu salah. Kita semua udah sama ya. Kita udah sama melewati proses itu 2 minggu. Nah, ini tinggal nunggu hasil nih. Jadi hasil ini nggak akan kalau orang kadang berpikir kayak nanti di backstage ada yang nilai, ada yang ini. No. Justru karantina. Ketika di backstage itu adalah masa-masa dimana kamu ya udah jadi dirimu sendiri setelah berproses selama 2 minggu gitu loh. Ada waktunya keluar, waktunya show off. Waktunya untuk show off gitu loh. Ya. Apa yang udah kamu dapatkan selama 2 minggu dan semua pelatihan yang sudah kamu dapatkan. Bener, justru pembekalan itu keluarkan semua di grand final, tapi jangan menganggap temanmu adalah musuhmu. No, itu konsep yang salah. Nah, itu yang aku rasakan ketika grand final. Ya udah, aku ngerasa hari ini kita ini nih bisa udah nggak karantina lagi kayak gitu kan, ngerasa apa ya, kayak ya hari terakhir sama teman-teman ya. Senang nggak senangnya ya udah. Kayak mau lulus graduate udah mau pulang sendiri ya. Kayak udah ya udahlah, habis ini menentukan nih siapapun yang jadi pemenangnya kita support semua. Karena kita di sini kan nantinya jadi komunitas. Nah, akan ada project-project apa ya, kayak tahunan yang akan diadakan. Nah, itu kita harus bareng-bareng kerjasama. Nah, jadi pas grand final tuh ya itu justru 20%. Kalau karantina nih, kita cerita tentang karantina. Yang seru di karantina apa sih? Kan kalau kita ngomongin yang berat mungkin banyak ya. Kalau yang seru di karantina? Yang seru waktu karantina tuh waktu city tour. City tour? Karena kita bener-bener ini ya, akhirnya keluar dari gedung, jalan di kota Semarang, kan ngeliatin Semarang kayak apa, terus apa aja sih yang di kota Semarang. Kayak misalkan, Semarang Zoo, ternyata Semarang Zoo ini ada gitu kan. Kan banyak orang yang ya. Nah, kadang kan orang mikirnya kayak di Semarang tuh ada apa sih? Nah, itu Semarang tuh ada apa sih nih? Kadang waktu itu aku pun sendiri mikir Semarang ada apa ya pada saat itu gitu kan. Ternyata banyak banget. Semarang punya banyak banget. Ada Kampung Batik, ada Semarang Zoo itu. Terus kita juga belajar apa ya? Kita senang-senang main trampolin. Oh ya, di Red Rabbit ya? Apa sih belakangnya Red Rabbit itu? Bawahnya Red Rabbit. Bawahnya Red Rabbit. Terus habis di trampolin kita jalan-jalan lagi, kayak misalkan kita tahu nih Kota Lama, Kota Lama tuh cuma gini doang. Ternyata enggak. Dan Kota Lama punya banyak banget fasilitas. Bahkan sekarang lagi dibangun juga ya kan, perpustakaan sejak ada museum juga ya kayaknya ya sekarang ya. Jadi emang banyak banget sebenarnya Semarang, cuman memang Semarang ini karena kan orang melihatnya sekarang sebagai kota bisnis ya. Bisnis apapun menjamur loh di sini. Ya kan? Ada yang ngomong kota bisnis, ada yang ngomong cuma kota transit. Nah, benar. Karena secara logika perjalanan, misalkan dari Jakarta, misalkan tujuannya pasti Jogja, Solo. Semarang tuh cuma makan siang yuk, cabut gitu. Benar. Kadang kita berpikir ya, penggerak-penggerak atau teman-teman kreatif yang ada di Semarang tuh, apalagi khususnya di bidang pariwisata ya, dan tuh mikir apa sih yang bisa kita pertahankan atau apa sih yang bikin orang tuh betah di sini dan nggak cuma menganggap bahwa ini tuh cuma transit gitu. Benar. Iya nggak sih? Menurut Fania apa sih yang bisa bikin yang bisa dijual banget di Semarang tuh yang nggak ada di tempat lain? Oke. Ini yang satu hal yang dulu aku mikirnya kayak berat banget ketika ditanyain kayak gini. Tapi now aku bisa menjawab ini karena gini, yang membuat orang nyaman di kota Semarang adalah masyarakatnya. Oke. Semarang itu salah satu kota yang menurut aku tenang. Damai. Di mana-mana demo kita nggak demo. Nah, kalaupun demo, ya gitu-gitu aja. Ya udah habis itu clear kan? Clear. Kita ya udah case close ya kan. Bukan karena masalah itu dipendem, no, tapi emang masyarakatnya begini, ya udah kelar. Masyarakat hanya butuh untuk mengaspirasikan sebuah pemikirannya mereka, gitu kan. Nah, terlepas dari hal itu, kota Semarang ini punya budaya yang baik banget. Kalau Karafi tahu namanya Dukderan, ada Wara Endok. Nah, itu salah satu identitas kota Semarang, ya kan? Identitas kota Semarang itu punya banyak budaya. Akulturasi budaya itu banyak banget. Ada yang dari Tionghoa, ada yang dari Jawa, ada yang
dari Arab. Nah, itu digambarkan lewat satu sosok ini nih. Nah, si Warak Ngendok ini. Jadi kenapa kok Warak Ngendok? Nah, ini doanya orang-orang Jawa juga adalah ini membawa sebuah kedamaian untuk kota Semarang juga. Tapi kan jadi pertanyaan ya, Fania kan tadi mengatakan bahwa Warak Ngendok adalah jati diri kita dari sebagai kota Semarang. Cuma kan itu cuma keluar waktu dugderan doang. Oke. Cuma satu momen doang. Apa sih yang bikin orang mungkin sudut pandang Fania Gini. sebagai orang yang berkecimpung di dunia pariwisata? Kalau orang lihat kota Semarang nih dari mulai masih berhubungan tentang masyarakatnya, turis-turis dan orang-orang luar yang ke Semarang banyak yang berkomentar Semarang itu orang-orangnya tuh hobinya senyum, ramah senyum ya, monggo mas monggo mbak. Nah betul kan kayak gitu. Itu sebenarnya bikin orang tuh nyaman. Jadi Semarang nih nggak ada orang yang protes, nggak ada orang yang ngaco gitu, kayak gitu. Nah sebenarnya ada lingkungan yang bikin nyaman. Lu bayangin deh kak, misalkan kamu di satu tempat nih, pelayanannya nggak enak, hospitality-nya nggak enak, kamu pasti nggak betah kan? Nggak akan nyaman. Nah, it's the same thing ketika kalian ke Semarang, sama itu. Dan kalau ngomongin tentang place, Semarang punya apa? Semarang tuh punya banyak banget. Yang paling menjamur di kota Semarang tuh adalah makanannya. Salah satunya ini nih, tempat ini ya. Nah, ini ini kita di mana sih kak? Di ideologis gitu kan, dengan view-nya kota Semarang. Luar biasa. Yang pengen tanjakan Gobel kiri dikit, jangan maju lagi ya. Iya, jangan maju lagi, sini aja. Langsung maju lagi ya. Paham. Nah, jadi itu yang sebenarnya bikin orang betah di kota Semarang adalah pelayanan dari kota Semarang sendiri. Hospitality dari masyarakat. Benar. Ya. Dan pemerintahnya pun juga kayak misalkan public space ya. Dan itu emang masyarakat kota Semarang ini juga memanfaatkan dari itu. Dan pemerintah juga aware terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang aku rasakan gitu. Keren banget. Oke kak, setelah 1 tahun lebih pandemi, tepat di bulan Maret ini kan, kasus pandemi 01. Pandemi 01 pandemi ya. 01 loh. Ini konsepnya pandemi 01 adalah pasien 0, pasien pertama yang masuk di Indonesia. Struggle-nya kota Semarang untuk survive di bidang pariwisata apa sih kak? Dari tahun kemarin yang mau transisi lah. Kan kalau misalnya kita lihat nih, kalau dari pemerintah pusat kan ada beberapa sektor yang akan digenjot. Salah satunya adalah pariwisata, ya kan? Ada beberapa kota percepatan kan. Dan bagaimana Semarang menyikapi tentang kita juga harus support nih, kita harus juga berkembang, kita harus bikin program apa gitu. Apa sih yang udah dilakukan mungkin dari tahun kemarin sampai tahun sekarang? Karena kemarin kan kepospon ya kemarin. Karena memang perintah dari pusat, dari dari Pak Jokowi juga untuk seluruh dana selain kesehatan itu dialihkan ke kesehatan. Nah itu tuh struggle. Pariwisata mati, bayangin aja. Pariwisata yang biasanya kemana-mana, yang biasanya penuh orang, tiba-tiba lep. Sunyi, gak ada apa-apa. Biasanya sih kenang jalan-jalan, ini cuma di rumah aja ya. Nah benar. Jadi kan akan ada maintenance yang lebih banyak. Justru ketika pernah dengar nggak sih kayak misalkan laptop kalau buat taruh Yuki makin rusak gitu. Iya. Nah sama. Hospitality-nya tinggi ya. Benar. Jadi emang itu harus Jadi banyak banget sih yang dikorbanin. Dan struggle-nya ya itu gimana caranya nih dana kan udah semua ke kesehatan. Gimana caranya nih pariwisata tetap hidup ini segala macam. Nah akhirnya Kemendagri mengadakan satu kompetisi diikuti oleh seluruh kota di Indonesia. Nah, Semarang salah satu yang mendapatkan achievement terbanyak. Dan di sela-sela itu kan Semarang juga sebagai kota terbersih se-Asia Tenggara. Iya, kita dapat Adipura Wiyata beberapa kali dan sebagainya lah. Nah, itu salah satu struggle di kota Semarang. Bagaimana di situasi saat ini tetap bertahan. Benar. Nah, itu banyak banget yang dikorbanin. Jadi ketika semuanya fokus terhadap COVID, orang-orang pariwisata nih di kantor, karena kan aku juga bolak-balik ya ke kantor. Nah, ke kantor dinas pariwisata. Jadi ke dinas pariwisata melihat mereka tuh nggak hanya diam, mereka juga sibuk ngurusin ini segala macam. Gimana caranya? Akhirnya
mulai dari tetap ngumpulin ini berarti waktunya bisa nih buat ngumpulin apa potensi-potensi daerah yang bisa dimanfaatkan. Kesempatannya nggak cuma berdiam diri, cuma malah gathering. Yuk cari resource. Jadi suatu ketika ini kita ready, kita siap lari gitu. Nah, Iya nggak sih? Iya. Wah, luar biasa. Jadi bener cari bekal. Jadi misalkan masyarakatnya hanya melihat kayak enggak, pariwisata cuma diem aja. Oh enggak men, pariwisata nggak diem, pariwisata bener-bener gerak dan sampai minta data kemana-mana. Bahkan satu kecamatan tuh dikasih satu kecamatan itu dikasih kesempatan untuk memberikan potensi wisatanya 5 destinasi potensi wisata. Jadi ngomongin tentang destinasi wisata itu tuh nggak cuman Lawang Sewu Jadi kafe pun semua yang mendatangkan massa itu adalah potensi dari pariwisata. Semuanya ya, benar-benar didata ya. Didata, dan itu satu persatu kayak masuk. Akhirnya launching website, ada launching aplikasi ya, Lumpia ya. Itu dan ya banyak kan bikin aplikasi kan nggak bisa cepat. Nggak bisa cepat, developernya juga lama juga. Butuh ini segala macam. Nah itu struggle juga. Jadi ibu kepala dinas nih Bu Iin ya kan. Bu Iin. Bu Iin tuh harus juga beliau orang yang sangat ini juga sih, geraknya cepat banget. Jadi semuanya harus ngikutin ibu juga untuk bisa yaitu menjaga sustainability-nya dari pariwisata. Dan ini salah satu hal yang strategis yang dilakukan. Dan pemerintah Kota Semarang tuh nggak hanya diam. Kayak misalkan salah satunya kemarin kan ada fasilitas untuk masyarakat bisa lapor sesuatu dari lapor handy ya. Itu pariwisata pun juga ikut terjun di situ. Juga. Iya, karena kan kalau misalkan nih Kota Lama nih, misalkan Bu, Kota Lama kok nggak ada tempat buat cuci tangan sih? Lapornya kemana? Lapor handy. Nanti nyambungnya kemana? Ke pariwisata. Sama, semua itu berkesinambungan. Jadi berarti basicnya Pak Hendy, lapor Hendy dulu, nanti baru diserahkan ke dinas-dinas terkait. Iya, benar. Jadi kayak gitu. Jadi kan itu kan untuk pendistribusian laporan itu juga nggak semudah itu. Nggak langsung jadi kan? Nah itu nanti ada lagi rapat dengan misalkan orang-orang yang memegang daerah-daerah wisata, mereka penanggung jawabnya. Kita harus kumpulin lagi, bikin seminar lagi. Kemarin bikin lagi CHSE dari kementerian kan bikin ini segala macam, gimana caranya nanti mereka bisa buka tapi dengan protokol kesehatan yang jelas. Nah kayak gitu kan stepnya banyak. Terus ada Hibadana dari pemerintah. Apa itu Hibadana? Hibadana. Oh Hibadana. Dari pemerintah. Nah misalkan dari pemerintah pusat kasih dana tambahan, dana untuk mereka berwirausaha lagi lah, gimana caranya. Nah itu kan salah satu ya. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kondisi yang sedang jadi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat sama kayak gitu konsepnya. Wah keren banget ya. Tapi menurut Fania nih, sudut pandang Fania sudah maksimal belum sih pemaksimal, apalagi konsepnya di pariwisata ya. Kalau misalnya kita ngomongin Mairo Koco udah nggak perlu ditanya, dia benar-benar proper. Tapi kayak pariwisata kecil-kecil sudah terlaksana belum? Contohnya wisata apa yang kecil ya? Fania pernah kemana aja nih di Semarang? Aduh banyak banget. Misalkan ini ada yang berterkesan deh. Kan mesti ada kan, ada satu sektor atau 1-2 tempat yang memang dia kadang sampai nggak tahu kalau tempat itu tuh ada gitu. Kampung fotografi di kampus ya? Iya. Nah itu kan nggak semua orang tahu ya. Orang banyaknya taunya kampung tematik Kampung Pelangi, kampung batik. Nah, taunya kayak gitu-gitu. Nah, kampung fotografi ini kemarin aku sempat main sih sama Kemenpar di sana. Terus itu pertama kali juga aku main ke sana dan pengalaman yang luar biasa, bisa kenal orang di sana. Ternyata mereka adalah bapak-bapak yang pada zaman aku SD itu mereka di depan sekolah ketika lulus mereka ngefotoin ya kan. Ternyata itu. Nah, ketika pandemi kemarin mereka sepi banget, Mbak. Enggak ada gini. Tapi mereka senangnya adalah pemerintah tuh care sama mereka. Salah satunya mendatangkan Kemenpar ini. Maka event Kemenpar itu event yang jalan-jalan sampai Magelang itu bukan sih? Yang apa? Yang jalan-jalan sampai Magelang itu bukan sih? Iya, bukan ya? Yang beda lagi. Sampai Magelang. Sama. Jadi ada 2. Satu rangkaian ya. Jadi ada 2. Yang pertama tuh ada Jateng on the spot, itu dari Pemprov Jateng. Nah, yang Kemenpar ini beda lagi. Ini yang emang dari pusat. Jadi yang Inspiring Village ini emang fokus terhadap kampung-kampung kreatif yang ada di Indonesia, khususnya di Semarang dan Magelang kayak gitu.
Tapi kalau untuk Jateng on the spot ini lebih ke spot-spotnya, lebih ke view-nya kayak gitu. Dengar-dengar Fania sekarang jadi duta pariwisata juga ya? Bisa pariwisata apa nih? Oh bukan ya? Bukan. Bukan ya? Bukan Oh dong. bukan. Oh desas-desus berarti ya. Bisa susus ya? Iya desas-desus. Oh dia jadi duta pariwisata sekarang gitu. Bukannya Dino Kenang ya? Nah, ini yang mungkin bukan desas-desus ya. Mungkin salah persepsi ya? Salah persepsi. Jadi orang mikirnya Deno Kenang itu hanya putri kota Semarang. No. Jadi Deno Kenang ini adalah duta pariwisatanya kota Semarang. Jadi kita di bawah naungan Disbudpar sama. Jadi kenapa kok putrinya lebih diambil ke pariwisata ya? Karena pariwisata ini adalah satu kesan yang cantik gitu loh. Anggun, elegan. Nah sama. Jadi Deno Kenang ini punya konsep yang seperti itu. Jadi sama. Jadi nggak ada yang namanya Putri Solo sama Duta Pariwisata Kota Solo tuh beda. Nggak sama. Putri Solo juga sama. Jadi kita juga ada paguyubannya Kak. Jadi dalam satu provinsi ada. Nanti kita naik lagi kan kalau udah dapat juara 1 kita langsung dapat mandat untuk maju ke provinsi untuk ikut Masbak Jawa Tengah. Nah di situ juga sama tentang pariwisata juga kita di situ. Fani udah sampai Masbak Jawa Tengah kah? Udah ya. Udah di juara lagi. Aku dapatnya penampil terbaik Oh sejateng. penampil terbaik. Oh, berarti memang yang tersematkan sampai sekarang kayaknya lebih dicintai di kota Semarang dulu ya, nggak rela Fania jauh-jauh ya. Bener. Nggak rela Fania jauh-jauh Bener. sampai ke Jawa Tengah ya. Bener. Kalau Jawa Tengah kan berarti okupasi kerjaannya, mandatnya kan sampai kemana-mana. Iya ya benar. Kan? Surrounding Jawa Tengah itu udah berapa provinsi? Berapa kota? Berapa kota? Dan tapi lebih mengerucut di provinsi sebenarnya, karena tetap nanti kan teman-teman yang per daerah itu yang akan tugas. Jadi yang provinsi ini nanti mengerucut lebih nanti ke nasional kayak gitu. Jadi konsepnya gitu. Tapi teman-teman yang daerah tetap ada kegiatan gitu. Jadi tetap bagi tugas sama tugasnya untuk mempromosikan. Intinya sama ya. Sama. Di bawah naungan pariwisata gitu ya. Kementerian pariwisata. Benar. Fania selain Deno Kenang ada kesibukan apa? Kesibukan ini aku karena lagi suka cover. Oke, cover lagu-lagu gitu. Boleh subscribe linknya. Boleh. Nama asli aku kok Fania Via Eustasia tuh. Jadi ya gitu. Selain itu, kayaknya pergerakan Fania di dunia organisasi itu nggak bisa lepas dari yang namanya PR ya. Public Relation apa namanya? Public Relation. Jadi aku kan ada komunitasnya tuh. Apa namanya sih? Oh, dulu aku ikutnya Perhumas. Oh, Perhumasan. Perhumas. Dulu terus habis itu aku di kampus diberi mandat bikin satu klub gitu tentang PR. Nah, itu aku bikin. Jadi kebetulan gituan aku ketuanya. Jadi di PR di Perhumasan tuh ketuanya. di Udinus. Oh, di Udinus. Udinus. Oh, baru tahu malah Gitu. ya. Keren banget. Jadi ketua klub PR di situ sama adik tingkat sih, dan kalau angkatan aku justru nggak ada adik tingkat aku. Jadi Berarti malah Fania founder kayaknya ya. enggak juga sih, tetap foundernya Udinus. Jadi aku hanya melaksanakan mandat aja. Terus Tapi memang arahan dari Udinus ya, maksudnya Iya. kirain memang dari Fania sendiri, aku pengen bikin klub PR nih gitu. awalnya kalau dari kampus tuh nggak ada sih pressure untuk bikin, tapi lebih dari kampus itu kayak kenapa tidak dijadikan sebuah komunitas atau sebuah organisasi aja. Nah, aku nggak bisa sebut ini organisasi karena aku nggak berdiri di suatu badan yang legal. Karena aku menyebut ini ya komunitas karena emang tempat untuk belajar teman-teman, untuk ngerti tentang gimana bikin suatu relasi yang baik dengan orang lain berdasarkan dari pengalaman aku pribadi gitu, apa yang aku bisa bagi ke orang lain gitu sih. Oke nih kayaknya waktunya nggak cukup nih, bisa Oke. kita lanjut terus nih. Oke, one last one. Oke. Semangat untuk teman-teman mungkin yang besok akan daftar Deno Kenang. 1, 2, 3 kata deh. Apa ya? Kan sebagai sosok Fania Via Eustasia, aset luar biasa dan kebanggaan kota Semarang. Just be you sih. Just be you ya. Heeh. Itu singkat tapi dalam ya. Oke, ini luar biasa banget. Terima kasih Fania. Sama-sama. Saya